Jadi kesunahannya itu kan perempuan itu berada di akhir, di belakangnya laki-laki. Itu. Artinya perempuan tidak boleh mendahului laki-laki. Nah, itu juga menjadi dasar. Nah, sedangkan yang menjadi dasar tentang kebolehannya perempuan menjadi imam bagi perempuan itu adalah banyak hadis yang mengatakan anna Aisyata ammathunna fil faridah. Aisyah itu menjadi imam bagi perempuan pada sholat fardu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan membahas tentang perempuan jadi imam. Jadi perempuan jadi imamnya perempuan. Ikhtalafu fi imamatil mar'ati fal jumhuru ala annahu la yajuzu an ta'umma ar-rijala wa ikhtalafu fi imamatiha an-nisa. Ulama berbeda pendapat tentang perempuan yang jadi imam. Menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, tidak boleh perempuan menjadi imamnya laki-laki. Tidak boleh. Jadi yang harus jadi imam itu ya laki-laki. Perempuan tidak boleh jadi imamnya laki-laki. Nah, itu menurut mayoritas ulama itu tidak boleh perempuan jadi imamnya laki-laki. Nah, kita akan bahas pertama tentang wakhtalafu fi imamatiha an-nisa, tentang perempuan jadi imamnya perempuan. Jadi kalau ada beberapa perempuan lalu ada yang jadi imam, nah itu fa ajaza dzalika asy-Syafi'iyyu wa Ahmadu. Jadi menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hambal itu boleh perempuan menjadi imamnya perempuan. Jadi kalau ada jamaah boleh. Jadi boleh perempuan menjadi imamnya perempuan. Ini menurut mazhab Syafi'i. Wa mana dzalika Malikun wa Abu Hanifah. Sedangkan menurut mazhab Maliki, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah itu tidak boleh perempuan menjadi imamnya perempuan. Jadi perempuan tidak boleh jadi imamnya perempuan. Nah, ini terkait perempuan jadi imamnya perempuan. Nah, sekarang bagaimana kalau perempuan jadi imamnya laki-laki? Jadi laki-lakinya di belakang
imamnya perempuan. Nah itu mayoritas ulama tidak membolehkan. Jadi tidak boleh sepintar apapun, sealim bagaimanapun, ahli Quran bagaimanapun, perempuan tidak boleh jadi imamnya laki-laki. Tetapi wasyadda Abu Thawr wa Tabari fa ajazu imamataha alal itlaq. Tetapi menurut Imam Abu Thawr terus At-Tabari itu boleh perempuan jadi imamnya laki-laki. Jadi perempuan jadi imamnya perempuan boleh, perempuan jadi imamnya laki-laki boleh. Nah ini yang kedua ini. Ini yang syad ya, pendapat yang istilahnya nyeleneh lah. Ini. Pendapat yang nyeleneh. Nah, ulama itu mayoritas mengatakan tidak boleh. Jadi tidak boleh perempuan jadi imamnya laki-laki. Sedangkan yang membolehkan itu adalah tadi Ibnu Jarir At-Tabari itu membolehkan perempuan jadi imamnya laki-laki, termasuk wal muzanni minasy-Syafi'iyah, termasuk Imam Muzanni dari mazhab Syafi'i. Jadi dari mazhab Syafi'i itu ada yang membolehkan, yaitu Imam Muzanni. Imam Muzanni ini membolehkan. Nah, dalil tentang tidak bolehnya imam perempuan jadi imam bagi laki-laki itu adalah pertama, li'annahu law kana jaizan lanukila dzalika an sadril awal, anis sadril awal. Seandainya itu dibolehkan, tentu pada masa awal-awal Islam itu sudah berkembang perempuan jadi imamnya laki-laki. Nah, tetapi tidak seperti itu. Yang kedua, wali annahu aidan lamma kanat as-sunnatuhunna fi sholati at-ta'khir 'anil rijal. Jadi kesunahannya itu kan perempuan itu berada di akhir, di belakangnya laki-laki. Artinya perempuan tidak boleh mendahului laki-laki. Nah, itu juga menjadi dasar. Nah, sedangkan yang menjadi dasar tentang kebolehannya perempuan menjadi imam bagi perempuan itu adalah banyak hadis yang mengatakan anna Aisyata ammathunna fil faridah. Aisyah itu menjadi imam bagi perempuan pada sholat fardu. Begitu juga di sholat sunnah ya. An Aisyata ummil mukminin annaha ammat an-nisaa fi sholatil maghrib faqamat wastahunna wa jaharat bil qiraah. Jadi Siti Aisyah itu menjadi imam bagi perempuan pada sholat maghrib dan berdiri di tengah, berdiri di tengah-tengah dan menjaharkan bacaannya. Jadi ini yang menjadi dasar bahwa perempuan itu boleh jadi imamnya laki-laki. Jadi ini sudah masyhur, artinya sudah mulai dulu sudah ada. Nah, tetapi Ibnu Hazm itu mengatakan itu
boleh perempuan itu ke depannya, artinya tidak sama, agak kedepanan daripada jamaah perempuannya. Jadi seandainya ada perempuan lalu jadi imam agak ke depan, itu menurut Ibnu Hazm boleh. Ibnu Hazm mengatakan, yara Ibnu Hazm anna li imamatin nisa at-taqadduma amama hunna. Jadi perempuan boleh agak ke depan ketika jadi imamnya perempuan. Nah, itu. Artinya kalau masyhur lah, jadi tidak ada masalah kalau perempuan jadi imamnya perempuan. Tetapi menurut mazhab Maliki, perempuan tidak bisa jadi imamnya perempuan. Termasuk juga Abu Hanifah. La tasihhu imamatul mar'ati indana wa inda Abi Hanifah la rijalan wala nisaan. Jadi tidak boleh, tidak sah imamnya perempuan itu menurut Abu Hanifah. Termasuk menurut Abu Hanifah itu baik jadi imamnya laki-laki maupun jadi imamnya perempuan itu. Tapi menurut menurut Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i dan mazhab Ahmad bin Hanbal itu boleh perempuan jadi imamnya perempuan, dan itu masyhur di kalangan sahabat. Itu banyak perempuan-perempuan yang jadi imamnya perempuan itu. Nah, apa yang menjadi dasar ulama yang mengatakan perempuan jadi imamnya laki-laki? Perempuan jadi imamnya laki-laki. Waman ajaza imamataha fa innama dhahaba ila ma rawahu Abu Daud min hadisi Ummi Waraqah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yazuruha fi baitiha wa ja'ala laha muaddinan yu'addinu laha wa amaraha anta umma ahla dariha. Rasulullah itu hadis dari riwayat Abu Daud bahwa Rasulullah itu pernah ziarah ke rumahnya Ummi Waraqah, jadi Ummu Waraqah, dan lalu menyuruh seorang muadzin untuk azan dan memerintahkan kepada Ummu Waraqah untuk jadi imam. Nah, Ummu Waraqah itu adalah salah satu sahabat perempuan pertama yang menjadikan rumahnya sebagai masjid untuk perempuan. Jadi perempuan-perempuan di kaumnya itu berjamaah bersama Ummu Waraqah. Jadi orang pertama yang mengadakan jamaah perempuan bersama itu Ummu Waraqah di kaumnya, ya, di kaumnya. Jadi mendirikan semacam masjid untuk perempuan, untuk para perempuan sholat bersama-sama, itu Ummu Waraqah. Nah, itu Rasulullah pernah datang ke Ummu Waraqah lalu menyuruh seorang muadzin untuk adzan. Nah, muadzinnya itu adalah seorang laki-laki yang sudah tua. Jadi di rumah itu ada laki-laki yang sudah tua, terus ada anak laki-laki dan ada budak di situ, pembantulah gitu. Ada pembantu di situ. Nah, yang laki-laki ini yang disuruh suruh adzan. Nah, Nah, ketika selesai adzan, maka
disuruhlah Ummu Waraqah itu untuk jadi imam. Berarti makmumnya itu adalah satu anak-anak, satu orang laki-laki yang tua, dan satunya pembantunya. Sehingga itulah yang lalu dijadikan dasar bahwa perempuan itu boleh jadi laki-laki. Wal hadis dalilun ala sihhati imamatil mar'ati ahla dariha wa in kana fihim ar-rajulu fa innahu kana lahu mu'addinun wa kana shaykhan kama fi riwayati. Jadi hadis itu tadi itu menjadi dalil kesahannya perempuan jadi imam dari keluarganya yang ada di rumah itu, walaupun di dalamnya itu ada seorang laki-laki dan muadzinnya itu memang laki-laki yang disuruh azan oleh Rasulullah itu, tetapi dia sudah syekhon. Syekhon itu syekh itu menurut Ibnu Hajar dalam Fathul Barinya itu dikatakan umur 50 sampai 80 tahun itu termasuk syekh. Jadi kalau umur 50 sampai 80 itu boleh dikatakan syekh orang yang sudah tua. Nah, itu yang lalu menjadi dasar bahwa perempuan boleh menjadi imamnya laki-laki. Ada yang mengatakan kebolehannya itu juga diantaranya didukung kaidah man sahhat salatuhu sahha imamuhu. Orang yang sah salatnya sah juga untuk jadi imam. Nah, itu selain juga hadis itu. Tetapi jamaah, biarlah ini menjadi pendapat bahwa ada ulama yang pernah menyampaikan itu tidak boleh dipraktekkan. Tidak untuk dipraktekkan, nanti pas dipraktekkan. Jadi tetap kita mengikuti jumhur ulama bahwa yang boleh jadi imam itu adalah laki-laki. Tidak boleh perempuan menjadi imamnya laki-laki. Kalau perempuan jadi imamnya perempuan itu tidak apa-apa. Jadi perempuan jadi imamnya perempuan tidak apa-apa itu. Nah, jadi bahkan kalau mazhab Ahmad bin Hambal itu membolehkan di salat sunat. Jadi ada ulama yang bolehkan kalau salat sunat saja. Jadi salat sunnah misalnya lalu ada perempuan yang sudah alim ahli Quran misalnya, lalu jadi imam bagi laki-laki boleh itu. Menurut mazhab Ahmad bin Hambal. Tetapi kembali ke awal bahwa kita berusaha berpegang bahwa yang boleh menjadi imam itu laki-laki, sedangkan perempuan hanya boleh menjadi imamnya perempuan dan perempuan tidak boleh menjadi imamnya laki-laki. Nah, dulu pernah ada kan itu ya, sempat viral ada perempuan jadi imamnya laki-laki itu. Jadi imamnya laki-laki. Tetapi itu karena ini tidak termasuk pendapat jumhur dan dikatakan oleh Ibnu Rus sebagai pendapat yang syadz. Meskipun di pendapat itu ada pendapatnya ulama dari mazhab Syafi'i yaitu Imam Al-Muzanni itu. Barangkali itu ada yang ingin disampaikan? Ya. Tadi yang waktu imamnya yang perempuan itu pada waktu itu ada Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu apa menyaksikan atau bagaimana ya? Pada waktu itu. Ya. Yang nyuruh itu untuk jadi imam itu adalah Rasulullah. Jadi yang menyuruh Ummu Waraqah untuk jadi imam itu Rasulullah. Jadi amaraha, jadi Rasulullah memerintahkan Ummu Waraqah anta ummah ahla dariha untuk menjadi imam
keluarganya itu. Juga yang menyuruh muadzin untuk menjadi muadzinnya seorang laki-laki yang tua itu juga Rasulullah. Berarti kan Rasulullah terlibat di situ itu. Jadi itu. Nah, ini ada ulama yang mengatakan ini kekhususan saat itu yang diberikan kepada Ummu Waraqah. Ada ulama mengatakan begitu, sehingga ini tidak berlaku kepada semua orang. Ada yang mengatakan begitu. Ada juga yang mengatakan bahwa di situ perempuan-perempuan itu, perempuan-perempuan. Tetapi kalau di hadis itu kan jelas memang bahwa yang disuruh adzan itu ya laki-laki itu. Dan dijelaskan bahwa di situ juga yang jadi makmumnya ya termasuk ya itu tadi ya seorang laki-laki yang sudah tua itu. Jadi memang pernah ada kejadian ya seperti itu. Jadi ada. Nah, kalau tanya posisi tidak ada yang menjelaskan itu posisi Rasulullah di mana ketika Ummu Waraqah itu jadi imam, maksudnya kan gitu ya. Ya, tetapi yang jelas kan mesti ada di situ. Artinya bahwa Rasulullah yang nyuruh Ummu Waraqah untuk jadi imam sesudah muadzin adzan di situ. Berarti kan Rasulullah ada di rumah itu. Ada di rumah itu Rasulullah. Enggak, cuma menyuruh Ummu Waraqah untuk menjadi imam keluarganya itu. Nah, itu saja. Sehingga ulama mengatakan itu ya khusus yang terjadi pada Ummu Waraqah. Tidak boleh dikembangkan bahwa perempuan boleh jadi imamnya laki-laki. Maka kami sampaikan tadi, biarlah ini menjadi sejarah pendapat bahwa ada pendapat yang mengatakan begitu, tetapi tidak perlu dipraktekkan atau diambil. Biarlah kita ngambil jumhur ulama yang mengatakan bahwa perempuan itu hanya boleh menjadi imam bagi perempuan, tidak menjadi imam bagi laki-laki. Itu barangkali itu, mudah-mudahan berguna. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.